Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asghal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah diberikan kemudahan kembali untuk bisa melanjutkan taklim kita setelah sebelumnya beberapa pertemuan sempat terhenti begitu ya, dan alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa syarahumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dan tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab-kitab Allah, mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun pada mereka rahmah, akan turun kepada mereka akan dikelilingi dengan sakinah, dan para malaikat akan berkumpul kepada mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sampai pada hadis yang ke-34 dari kitab Bulughul Maram. Beliau rahimahullah mengatakan wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha ahadukum min nawmihi falyastanzir thalathan fa inna asy-syaitana yabitu ala khaysumihi muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza stayqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia istinsar 3 kali. Akan istinsar 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala haysumihi, karena syaitan itu bermalam di haysumnya. Haysum itu rongga hidung, di rongga hidungnya. Ini hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah nama beliau diperselisihkan tentang siapa nama beliau. Tapi yang masyhur dan ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi. Ini nama beliau radhiyallahu anhu, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi. Dan beliau disebut diberi gelar dengan Abu Hurairah karena beliau mengambil seekor kucing, dan kemudian setelah itu disimpan dibawa oleh dia, dan Rasulullah memanggil beliau dengan Abu Hir, bapaknya kucing. Dan ini merupakan kunyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau radhiyallahu anhu. Kemudian yang jelas beliau adalah seorang sahabat yang memiliki
riwayat hadis yang paling banyak? Ini Abu Hurairah. Beliau memiliki sahabat yang memiliki riwayat hadis yang paling banyak. Secara mutlak ini beliau rahimahullah ta'ala riwayat hadisnya sangat paling banyak ini beliau. Dan beliau hanya berkumpul bersama dengan Rasulullah SAW itu hanya 4 tahun bersama dengan Rasulullah SAW. Kenapa beliau bisa mengumpulkan sekian banyak hadis sementara beliau hanya bersama dengan Rasulullah dalam waktu 4 tahun saja. Sementara seperti sahabat-sahabat lain yang lebih awal bersama dengan Rasulullah, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq misalnya, kenapa kok riwayat hadisnya sedikit? Umar bin Khattab misalnya, kok riwayat hadisnya sedikit? Sementara Abu Hurairah yang cuma ketemu dengan Rasulullah waktunya hanya 4 tahun saja, kok bisa memiliki ribuan hadis yang beliau riwayatkan. Maka di sini ini orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu mereka berusaha untuk menjatuhkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari segi ini. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa ini khususnya dari orang-orang Syiah itu mereka sangat benci dengan Abu Hurairah. Sangat benci dengan Abu Hurairah. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu tidak suka dengan Islam. Tidak suka dengan Islam, maka salah satu cara untuk menghancurkan Islam adalah dijatuhkan dulu para pembawanya. Nah, Abu Hurairah inilah orang yang paling banyak membawa hadis. Karena Abu Hurairah orang yang paling banyak membawa hadis, maka Abu Hurairah yang diserang terlebih dahulu. Ini beliau yang dijatuhkan. Masa Abu Bakar As-Siddiq yang sejak awal beliau termasuk orang pertama kali masuk Islam ketika masih di Makkah. Ini ya, Abu Bakar As-Siddiq yang pertama ya, dari kalangan bapak-bapak, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau dari kalangan para pemuda siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kalangan budak siapa? Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini baru 4 tahun bersama dengan Rasulullah, kumpulnya cuma 4 tahun. Masa bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah sejak awal Islam sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, dijatuhkan dari situ ya. Berarti ini ada kedustaan dari Abu Hurairah kata mereka. Tujuannya apa? Agar semua riwayat-riwayat hadis yang datang dari Abu Hurairah itu semuanya ditolak semuanya. Tujuannya itu agar umat Islam itu menolak hadis-hadis yang datang dari Abu Hurairah. Ya, ini mereka seperti itu. Bagaimana kita mendudukkan permasalahan ini? Jadi masalah ini tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya memang beliau adalah orang yang cuma dalam waktu sangat singkat beliau belajar kepada Rasulullah. Hanya dalam waktu 4 tahun beliau belajar kepada Rasulullah SAW. Dan beliau memiliki keistimewaan yang tidak didapatkan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu didoakan oleh Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah SAW secara langsung untuk diberikan hafalan yang kuat. Ini di antaranya. Rasulullah mendoakan dia agar memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Tidurnya di masjid. Sehingga beliau sibuk dengan taklim, sibuk dengan belajar. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di samping sibuk beliau sibuk dengan belajar, beliau juga sibuk menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau radhiyallahu anhu. Jadi beliau memang Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini orang-orang yang tidak punya keluarga di Makkah, di Madinah, tidak punya keluarga, mereka tinggalnya di masjid seperti itu. Tinggalnya di masjid. Beda dengan maka orang-orang seperti ini mereka sibuk dengan ilmu. Ahlus Suffah itu sibuk dengan ilmu karena mereka tidak punya kesibukan lain, mereka tidak punya kesibukan, tidak berdagang, mereka juga tidak menggarap ladang sebagaimana orang-orang Ansor. Mereka tidak sibuk dengan perdagangan dengan orang-orang Muhajirin, tidak sibuk dengan itu. Maka karena mereka Abu Hurairah dan juga beberapa orang ahli suffah mereka sibuk dengan ilmu, khususnya Abu Hurairah di sini ya. Abu Hurairah sibuk dengan ilmu,
maka dalam waktu singkat beliau bisa menghafalkan hadis-hadis Rasul yang sangat banyak. Ketika beliau sedang belajar, orang-orang Ansor mereka sedang ke sawah, orang-orang Ansor sedang ke ladang. Sementara orang-orang Muhajirin mereka sibuk dengan perdagangannya. Sementara Abu Hurairah tetap di masjid dan mengambil banyak ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sisi ya. Sisi yang lainnya, beliau juga banyak mengambil hadis-hadis dari sahabat-sahabat yang lainnya yang beliau temui. Banyak mengambil dari sahabat-sahabat lain yang ditemui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang lainnya lagi bahwa kok Abu Bakar As-Siddiq hadisnya sedikit, sementara Abu Hurairah kok banyak. Apa sebabnya? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah beliau meninggal, ini bukan berarti bahwa Abu Hurairah lebih baik dari Abu Bakar ya, tidak. Abu Bakar As-Siddiq beliau adalah orang yang paling baik setelah para nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling baiknya dari umat ini. Maka kemudian kenapa kok riwayat hadisnya sedikit? Kenapa riwayat hadisnya Abu Bakar As-Siddiq kok sedikit? Penyebabnya karena setelah Rasul meninggal, beliau Abu Bakar As-Siddiq itu dilantik menjadi khalifah. Beliau dilantik menjadi khalifah kaum muslimin. Dan pada saat itu beliau sibuk dengan urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Harus menghadapi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, harus menghadapi orang-orang yang murtad, harus menghadapi orang-orang yang ikut kepada Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Itu ya, harus menghadapi mereka. Sehingga beliau sibuk untuk mengkondisikan kaum muslimin pada saat itu. Dan umur beliau setelah meninggalnya Rasulullah, selisih beliau dengan Rasulullah itu cuma selisih 2 tahun. Jadi cuma masa jabatan 2 tahun, setelah itu beliau meninggal. Sehingga belum sempat, masih sibuk dengan urusan-urusan kaum muslimin, belum sempat untuk tidak sibuk dengan urusan menyampaikan hadis-hadis tersebut. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga beliau sibuk dengan urusan pemerintahan pada saat itu, sibuk dengan pemerintahan. Yang jelas bahwa Abu Hurairah adalah seorang yang beliau memiliki hadis yang paling banyak, memiliki jalan-jalan hadis, riwayat-riwayat hadis yang paling banyak. Ini beliau radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyastansir, maka hendaknya dia istinsar. Istinsar itu apa? Mengeluarkan air dari hidung. Nah, berarti kalau mengeluarkan harus diawali dengan memasukkan, menghirup air, kemudian baru dikeluarkan, gitu ya, dikeluarkan salatan 3 kali. Ini perintah, kita diperintahkan untuk istinsar 3 kali. Apa sebabnya? Karena kata Rasulullah, fa inna syaitana yabitu ala hayshumihi, karena syaitan itu bermalam di rongga hidungnya. Bermalam di rongga hidungnya. Ini syaitan bermalam di rongga hidungnya. Syaitan ini siapa? Syaitan ini merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari bangsa jin, dan mereka keturunannya siapa? Ya, keturunannya iblis. Mereka dari bangsa jin, dari jin-jin yang mereka kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut dengan syaitan. Dan mereka terus berusaha untuk mengganggu manusia. Syaitan itu akan terus berusaha mengganggu manusia, berusaha untuk menyesatkan manusia dengan semua cara. Dengan pada setiap keadaan itu berusaha untuk menyesatkan manusia, berusaha untuk terus mengganggu manusia. Keadaan apapun syaitan itu berusaha untuk mengganggu manusia. Sampai keadaan ketika sedang tidur. Ya, sampai ketika sedang tidur itu pun diganggu oleh syaitan. Syaitan itu akan masuk melalui akan bermalam di lubang hidungnya. Syaitan akan mengganggu dia ketika tidur. Ketika sedang tidur misalnya dipertakut-takuti oleh syaitan. Diperlihatkan kepada dia mimpi-mimpi yang menyeramkan. Gitu ya. Diperlihatkan kepada dia mimpi-mimpi yang menakutkan. Ya, pernah seorang sahabat dia bermimpi melihat
kepalanya putus. Melihat kepalanya putus, kemudian kepalanya lari sendiri dan beliau ini mengejar kepalanya yang sedang lari itu. Kepalanya lari dikejar oleh dia yang dinding, dikejar oleh dia. Maka kata Rasulullah, yang seperti ini mimpi dari apa? Dari syaitan. Ya, mimpi dari syaitan. Dan mimpi dari syaitan itu tidak perlu untuk diceritakan dan tidak perlu untuk tidak perlu untuk ditakwil. Itu mimpi dari syaitan. Mimpi-mimpi yang mengerikan tidak perlu untuk ditakwil. Ini syaitan ya. Sampai ketika tidur pun kita masih diganggu oleh mereka. Karena memang syaitan itu sudah berjanji ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka dan memerintahkan kepada syaitan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Syaitan tidak mau untuk sujud. Kemudian setelah itu karena tidak mau sujud, syaitan dikeluarkan dari surga, diusir dari surga. Tapi ketika itu syaitan berjanji minta kepada Allah umur yang panjang. Iblis ini minta agar diberikan umur yang panjang. Maka Allah mengabulkan permintaannya. Kemudian iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Memang ini sudah tekadnya mereka, mau menyesatkan seluruh manusia, menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan bisa selamat dari gangguan syaitan. Dan syaitan itu ketika kita tidur, syaitan itu akan bermalam di lubang hidung ya, di lubang hidung akan memberikan mimpi-mimpi yang mengerikan, atau bahkan sebelum kita tidur itu kadang-kadang ketindisan. Tahu ketindisan ya? Tahu ketindisan? Rep bahasa sini rep ya. Rep. Kita sudah mau tidur, layak-layak kita tahu apa? Pegah, nggak bisa nafas, gitu ya. Pegah, nggak bisa nafas, seolah-olah ada yang nginjek kita. Nah, itu termasuk gangguan dari syaitan. Jadi syaitan tidak akan membuat kita tenang, tidak akan membuat kita bebas beribadah, tidak. Terus akan berusaha mengganggu kita dalam semua keadaan. Nah, ketika tidur misalnya, dan Rasulullah menjelaskan ketika tidur bahwa Rasulullah mengatakan yaqidu syaitanu ala qafiyati ahidikum idza huwa nama thalatha uqadin. Syaitan itu akan membuat ikatan simbol-simbol di kepala manusia, 3 ikatan di ubun-ubunnya. Diikat dengan 3 ikatan. Dan pada setiap ikatan syaitan mengatakan alaika lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, tidur lagi saja. Ya, lanjutkan tidurnya. Malam itu masih panjang, nyantai saja, masih panjang waktunya, masih bisa untuk tidur-tiduran, masih nanti saja dibangunnya. Ya. 3 kali 3 ikatan seperti ya, 3 ikatan. Diikat dengan 3 ikatan. Maka kata Rasulullah SAW dia menjelaskan, siapa yang bangun kemudian dia berdoa, membaca doa bangun tidur, maka inhalat uqdah. Ini ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah, membaca doa bangun tidur, maka akan lepas 1 ikatan. Ikatan pertama akan hilang. Wa idza tawaddaa inhalat uqdah. Kemudian kalau hamba ini dia wudu, maka akan hilang, akan lepas ikatan yang kedua. Kemudian wa idza shalla inhalat uqdah. Dan kalau dia melanjutkan dengan sholat, bangun, baca doa, zikir, kemudian wudu, kemudian sholat, maka inhalat uqdah, hilang 1 ikatan yang berikutnya, sehingga lepas semua ikatan syaitan ini. Lepas semuanya. Ikatan syaitan akan lepas semuanya. Ini 3 ikatan syaitan akan lepas ketika seorang dia melakukan 3 ini ya, berzikir atau membaca doa bangun tidur, wudu dan sholat. Sehingga di pagi harinya kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, sehingga di pagi hari pun dia menjadi seorang yang yang rajin, jiwanya baik, semangat. Dia punya semangat dan jiwanya juga baik. Sebaliknya orang-orang yang dia bangun dan dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa, tidak berwudu, tidak sholat,
maka tetap akan ada ikatan-ikatan syaitan tersebut di kepalanya. Sehingga apa kata Rasulullah? Fasbaha khabithan nafsi kaslan. Sehingga di pagi hari dia tetap akan malas-malesan. Tetap akan merasa malas, tidak ada semangat dalam diri dia. Ini ketika dia tidak bangun, tidak berzikir dan kemudian tidak berwudu, tidak sholat, maka dia akan tetap merasakan mendapatkan kemalasan seperti itu. Ini syaitan ya, ketika kita tidur akan diganggu dengan berbagai gangguan. Ini syaitan seperti itu. Termasuk kalau seorang dia kebablasan, lewat sampai bangun sudah lewat subuh, tidak mendengar adzan, ada adzan subuh dia tidak mendengar, tidak bangun, maka jelaskan Rasulullah bahwa dzakar rajul bala syaitanu fi udunaihi. Orang yang terlambat tidak sholat subuh berjamaah, untuk laki-laki tidak sholat subuh, maka dia adalah orang yang telah dikencingi syaitan pada dua telinganya, sehingga tertutup, tidak bisa mendengar suara adzan. Gitu ya, dikencingi oleh syaitan. Syaitan sampai seperti itu, berusaha untuk mengganggu manusia dengan semua cara. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini ketika kita tidur. Ya, belum lagi ketika kita apalagi ketika kita sedang melakukan ibadah. Sedang tidur saja kita diganggu ya, apalagi ketika sedang melakukan ibadah. Ketika mau sholat misalnya, ketika kita mau sholat, begitu takbiratul ihram ya, ketika memang ketika ada adzan, setannya keluar ya, setan lari ketika ada adzan, lari meninggalkan masjid. Tapi ketika adzan selesai, setannya balik lagi. Ketika ada qomat, setannya lari meninggalkan masjid. Tapi ketika qomat sudah selesai, maka setannya datang lagi. Sehingga begitu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, sudah diingatkan oleh setan dengan berbagai urusan dunia. Begitu ya, diingatkan dengan berbagai urusan dunia, semua didatangkan di hadapan kita. Yang urusannya urusan yang dia punya kesibukan dengan perdagangan, langsung diperlihatkan nota belanjanya dan seterusnya, begitu ya. Langsung diingatkan dengan itu. Diingatkan ini barang ini habis, ini habis, ini habis. Nanti habis belanja di tempat ini. Itu setan seperti itu. Akan mengingatkan kita dengan urusan-urusan yang kita hadapi. Ya, kalau yang kerjanya sebagai guru atau yang lainnya ya, begitu takbiratul ihram langsung diingatkan, ini kamu harus bikin soal pelajaran ini sekian, gitu ya. Bikin soal mau mid semester, ulangan tengah semester, kamu harus bikin soal ini, langsung terbetik dalam pikirannya. Dan seluruh permasalahan-permasalahan seperti itu, ya, semua permasalahan dunia akan didatangkan, diingatkan kepada dia. Ya, kadang-kadang sampai barang hilang pun ketemu, gitu ya. Barang hilang ketemu ketika sholat, nah seperti itu. Dan ini syaitan seperti itu. Yang jelas tidak akan suka melihat manusia tenang, itu nggak suka. Demikian pula ketika taklim ya, ketika taklim dikipasi ya. Ketika taklim, ketika sedang khutbah Jumat itu, muadzin baru mengumandangkan adzan, itu biasanya sudah langsung ngantuk, gitu ya. Langsung ngantuk. Itu dikipasi oleh setan agar lepas faidah-faidah yang disebutkan oleh para khatib, para asatidzah, lepas dari dia. Nah, syaitan seperti itu, tidak akan ridho membuat kita, tidak akan membuat kita ridho untuk belajar, untuk ibadah dengan baik, tidak akan. Memang mereka sudah berjanji akan seperti itu. Dan Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian, jelas-jelas musuh. Ini syaitan seperti itu. Kita lanjutkan. Yang jelas syaitan adalah makhluk yang sangat jelek. Dia merusak, dia berusaha untuk menyesatkan manusia, berusaha untuk mengganggu manusia dengan seluruh usaha yang mereka kerjakan dengan cara apapun. Sampai kadang-kadang mereka untuk menyakiti manusia harus merasuk ke dalam tubuh manusia, gitu ya. Kadang-kadang dia harus merasuk ke dalam tubuh manusia. Tujuannya apa? Ya untuk mengganggu manusia, diganggu, dimasuki. Sehingga yang seperti ini hendaknya kita banyak
berbenteng dari syaitan, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang telah disyariatkan, dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya berzikir ketika mau keluar rumah baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dan dia membaca doa ini, maka kufiya wa hudiya wa wuqiya wa tanaha anhu syaitan. Diberikan 4 jaminan ya, 4 ya. Yang pertama kufiya, dia akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan hudiya, diberikan hidayah, diberikan petunjuk pada jalan yang benar. Yang ketiganya wa wuqiya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempatnya wa tanaha anhu syaitan. Syaitan akan lari dari dia, akan menjauh dari dia. Ini 4 janji dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengucapkan doa ini ketika keluar dari rumahnya. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga ketika dia di luar itu dia akan terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Sehingga ketika dia mau berbuat kejelekan, berbuat jahat dan seterusnya, itu ada perlindungan untuk dia. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Ini ketika mau keluar rumah. Ketika mau masuk rumah juga sama ya. Jadi syaitan itu setiap malam itu berusaha untuk mencari tempat penginapan. Mencari tempat menginap. Nginapnya di mana? Di rumah-rumah orang. Itu nginapnya di situ. Maka Rasulullah menjelaskan, siapa yang masuk rumah dan dia membaca bismillah ketika akan masuk rumah, maka syaitan mengatakan la mabita lakum. Pada malam ini kalian tidak bisa bermalam di rumah ini. Ini kalau kita masuk rumah ya. Kita masuk rumah dan membaca bismillah ketika masuk rumah, maka kata syaitan kepada teman-temannya, la mabita lakum. Malam ini kalian tidak bisa menginap di rumah ini. Kemudian kalau kita makan, kita masuk rumah kemudian kita makan, ya makan malam atau makan yang sama saja. Kemudian kita ketika akan makan mengucapkan bismillah, maka kata syaitan kepada syaitan yang lainnya, la mabita lakum wala asya. Kalian tidak bisa menginap di rumah ini dan tidak ada makan malam bagi kalian di rumah ini. Gitu ya. Jadi rumah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ketika seorang itu seorang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang dia mau tidur, hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang dengan doa-doa sebelum tidur, membaca doa sebelum tidur, kemudian membaca ayat kursi, membaca 3 qul gitu ya, dibaca ketika mau tidur, maka insyaallah Allah akan berikan perlindungan kepada dia dari syaitan sampai dengan waktu pagi, sampai dengan dia bangun kembali. Ini syaitan seperti itu. Jadi syaitan lawannya dengan apa? Dilawan dengan zikir. Dilawan dengan zikir ya, untuk mencegah dari gangguan syaitan itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fa inna syaitana yabitu ala haysumihi, karena syaitan itu dia tidur di rongga hidungnya. Akan tidur di rongga hidungnya. Sini yang bisa kita ambil dari hadis ini di antaranya bahwa kita diperintahkan di dalam hadis ini untuk apa? Untuk melakukan istinsar. Istinsar itu memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Maksudnya mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Ini kita diperintahkan untuk ini, dan ini bisa dilakukan ketika wudu dan bisa juga ketika di luar wudu. Yang jelas ini perintah tersendiri. Kalau misalnya kita langsung berwudu, ini boleh kita istinsar sampai 3 kali ketika wudu, itu sudah mencukupi. Tapi kalau misalnya ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau misalnya kok kita tidak punya air, ya qadarullah misalnya tidak punya air untuk wudu, tapi ada air untuk istinsar, maka kita istinsar 3 kali. Kita istinsar dikeluarkan itu sampai 3 kali. Itu cukup untuk itu saja. Karena perintah untuk istinsar dan perintah untuk wudu ini perintah yang terpisah, ya. Kata beliau rahimahullah, ini bukan perintah untuk wudu, bukan ya, tapi perintah untuk istinsar tersendiri, untuk memasukkan air ke hidung, seperti itu, untuk memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya.
Sehingga ketika dia tidak punya air selain air yang untuk istinsar saja, kita gunakan untuk istinsar. Kemudian di sini, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syaitana yabitu ala haysumihi, karena syaitan itu bermalam di lubang hidungnya. Di sini ada khilaf di antara para ulama tentang istinsar ini. Apakah ini dilakukan pada semua tidur siang dan tidur malam, atau hanya pada tidur malam saja? Dan zahir dari hadis ini, dan ini madhab Hambali, mereka berpendapat bahwa ini khusus untuk tidur malam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan fa inna syaitana yabitu, karena syaitan itu bermalam. Kalau bermalam waktunya kapan? Malam, gitu ya. Syaitan itu bermalam, jadi waktunya ini khusus untuk tidur malam, tidak termasuk tidur yang siang. Juga kenapa? Karena tidur malam itu umumnya panjang dan biasanya tidurnya nyenyak, beda dengan tidur siang. Kalau tidur siang paling-paling satu jam ini sudah lama ya. Kadang-kadang 5 menit sudah cukup. Ya, 5 menit sudah cukup, tidak harus berjam-jam. Beda dengan tidur malam. Coba tidur malam baru 5 menit misalnya, 5 menit dibangunkan. Kira-kira gimana? Ya, ini beda ya antara tidur malam dengan tidur siang. Dan memang Allah menetapkan ini seperti itu. Allah menjadikan waktu malam itu memang waktu untuk untuk istirahat. Ya. Dijadikan waktu siang sebagai tempat untuk mencari nafkah, dan waktu malam memang waktu untuk untuk beristirahat, untuk tidur. Itu waktu malam. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai libas, sebagai selimut yang digunakan untuk berselimut oleh kalian, untuk untuk beristirahat. Itu waktu malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang itu sebagai apa? Sebagai tempat untuk mencari maisha, untuk mencari untuk mencari penghidupan. Jadi memang ditetapkan seperti itu. Kita memang waktu malam dipersiapkan untuk istirahat, dan waktu siang dipersiapkan untuk bekerja. Ini ada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kemudian dan yang jelas di sini bahwa dari madhab Hambali ini mereka berpendapat bahwa tidur ini khusus untuk tidur malam, dan ini yang kuat wallahu alam. Dan di sana pendapat yang lain, itu pendapat jumhur, mereka berpendapat bahwa tidur ini masuk semua tidur, apakah tidur siang maupun tidur malam. Tapi yang kuat wallahu alam sesuai dengan apa yang ada dalam hadis tadi, bahwa ini terkhusus untuk tidur malam, karena Rasulullah menjelaskan bahwa syaitan tidur bermalam pada malam hari itu pada khaysumnya. Kemudian di sini faedah yang lain, bahwa hendaknya kita itu berusaha untuk membentengi diri kita dari dari syaitan. Berusaha membentengi diri kita dari syaitan yang yang syaitan itu ingin berusaha untuk mengganggu kita, berusaha untuk masuk ke dalam tubuh kita, menyakiti kita dengan semua cara. Dan yang namanya syaitan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah, ya, kadang itu masuk ya ke dalam tubuh manusia. Dikatakan Rasulullah, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu dia berjalan mengalir di dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Jadi syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan syaitan itu ini makhluk yang yang jelas mereka itu makhluk yang ghaib, yang tidak kelihatan. Mereka makhluk yang tidak kelihatan, dan ini merupakan makhluk yang sama sekali tidak bisa kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat kecuali kalau berubah wujud dari wujud aslinya. Kecuali kalau berubah wujud kepada bentuk yang lainnya, misalnya berbentuk kucing, berbentuk anjing, atau berbentuk apa, itu baru kita bisa melihat. Atau berbentuk pocong begitu ya.
Nah, ini baru bisa terlihat, tapi kita tidak bisa menetapkan bahwa bentuk setan itu pocong, itu tidak bisa. Kita tidak bisa. Kenapa? Karena setan itu tidak akan bisa dilihat kalau dalam bentuk aslinya. Bisa dilihat kapan? Ketika dia berubah wujud. Kalau berubah wujud, membentuk dalam bentuk yang lainnya, apakah bentuk orang misalnya, itu bisa dilihat. Setan bisa berwujud dengan wujud manusia, itu bisa. Berpenampilan dengan penampilan manusia bisa. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga harta sedekah. Maka pada malam yang pertama datang seorang yang ingin mencuri harta sedekah. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Orang ini kemudian mengatakan meminta uzur. Tolong lepaskan saya anak saya punya keluarga, punya anak-anak, mereka butuh untuk makan. Tolong lepaskan saya. Dilepaskan. Kemudian Rasulullah bertanya pada harinya kepada Abu Hurairah, apa yang kamu lihat tadi malam? Maka diceritakan tadi malam ada orang yang datang, dia ingin menjadi harta sedekah, kemudian saya tangkap dan dia kemudian dia minta udzur, menyebutkan udzurnya seperti ini, artinya dilepaskan. Kata Rasulullah, dia akan datang lagi. Ternyata malam berikutnya benar datang lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ditangkap lagi, kemudian minta dilepaskan lagi, meminta udzur dengan udzur yang sama seperti itu. Kemudian dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Rasulullah bertanya lagi bagi harinya, apa yang kamu lihat tadi malam? Ya, diceritakan lagi, orang itu datang lagi. Kata Rasulullah, dia akan datang lagi. Datang ternyata malam berikutnya datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Setelah yang ketiga kalinya, maka orang itu kemudian mengatakan, kalau kamu mau terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah ayat kursi di waktu sore. Allah akan memberikan perlindungan kepadamu sampai pagi. Akan dilindungi oleh Allah sampai pagi. Ini ketika kita membaca ayat kursi, maka akan dilindungi oleh Allah sampai pagi. Maka di pagi harinya orang ini dilepas oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, apa yang kamu lihat tadi malam? Maka kata Abu Hurairah menceritakan kejadian tersebut, dia mengajari saya untuk membaca ini. Kata Rasulullah, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah jujur, telah berkata benar, padahal dia adalah orang yang paling pendusta. Dia adalah setan. Jadi setan itu bisa berubah wujud dengan bentuk manusia. Tidak, di sini setan datang untuk apa? Untuk mencuri harta. Bisa berbentuk dalam bentuk orang, itu bisa. Dan ini waktu itu ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hingga kalau ada orang mengatakan ada tuyul tuyul yang suka nyuri uang dan seterusnya, ya bisa jadi ada tuyul. Kenapa? Karena setan bisa berwujud dengan wujud wujud manusia, bisa berwujud dengan bentuk anak kecil, bisa begitu ya, dengan bentuk anak kecil bisa. Dan dia bisa memang pada zaman Rasulullah sudah ada jin-jin yang mau nyuri harta. Yang ditangkap oleh Abu Hurairah itu mereka sudah mau mencuri harta. Maka kalau ada orang minta bantuan kepada jin, kemudian jinnya berbentuk dalam bentuk anak kecil, tuyul, mencuri uang, itu sangat memungkinkan yang seperti itu. Ini sangat memungkinkan. Dan yang seperti itu ketika orang minta bantuan kepada jin, maka hukumnya apa? Hukumnya syirik, dia jatuh dalam kesyirikan. Yang jelas syaitan itu makhluk yang tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat bagaimana bentuknya, kecuali kalau dia berbentuk dengan bentuk yang lain. Itu jin, syaitan seperti itu. Mereka tidak bisa kita lihat, tapi mereka itu bisa melihat kita. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia, iblis itu, dan kabilah-kabilahnya itu melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, dan kalian tidak melihat mereka. Mereka bisa melihat kalian semuanya, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Ini sudah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada orang kok tahu-tahu ketemu dengan langsung salaman, oh anak jin.
gitu ya. Salaman, baru salaman langsung ngomong qana jine, papat misalnya, gitu ya, langsung yang papat. Nah ini berarti apa? Dia mengaku bahwa dirinya mengetahui apa? Perkara gaib. Jin tidak bisa dilihat. Bagaimana bisa mengetahui pada satu orang misalnya kok ini ada jinnya? Ini nggak bisa. Jadi apa namanya? Kalau ada orang-orang seperti ini, atau dia mengatakan tuh di sana ada, pojok itu ada, gitu ya. Di pojok sana ada, di pojok sana ada. Nah, ini nggak bisa. Kita nggak bisa menetapkan yang seperti ini. Ini perkara apa? Perkara gaib. Perkara gaib itu kita tidak bisa melihat kecuali apa? Kalau dia berbentuk dengan bentuk bukan bentuk aslinya. Itu baru bisa dilihat. Sehingga kalau ada apa namanya orang masang kamera misalnya atau CCTV tiba-tiba ada apa namanya ada kambing jalannya berdiri gitu malam-malam gitu ya misalnya, atau orang kepalanya kuda, ya mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Karena dia sedang berbentuk dengan bentuk bukan bentuk aslinya, seperti itu, dengan bentuk bukan bentuk aslinya. Sehingga apa namanya yang seperti ini apa namanya tidak perlu untuk takut kepada mereka, tidak perlu untuk takut kepada jin, karena bagaimanapun bangsa jin itu sama dengan bangsa manusia. Mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka juga apa? Mereka ini juga makhluk-makhluk yang diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua jin itu apa namanya kafir, tidak ya. Ada jin-jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada. Tapi kebanyakannya jin, kebanyakannya mereka ya sebagaimana manusia. Kebanyakannya tidak beriman. Kebanyakan manusia dan jin umumnya itu tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit orang-orang yang mau syukur. Sedikit orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jin ya, terkait dengan masalah jin seperti itu, dan dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang jelas kita diperintahkan untuk ikhtiras, untuk menjaga diri kita dari gangguan jin, dari masuknya mereka ke dalam jisim kita, apa namanya, agar apa namanya kita tetap bisa beribadah. Jin berusaha untuk menghentikan kita dari ibadah, bisa dengan masuk ke dalam tubuh kita. Itu banyak sekali apa namanya sebab kenapa jin kok masuk ke dalam tubuh kita, itu banyak sebabnya. Di antaranya apa namanya karena kita kurang berzikir ya. Misalnya ketika seorang dia sedang bercermin, gitu ya, dia sedang bercermin, kemudian apa namanya dia merasa bangga dengan ketampanan, dengan kecantikan dirinya, lupa tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa tiba-tiba ada jin yang datang kemudian masuk ke dalam diri dia. Jinnya senang dengan dia, masuk dalam tubuh dia dan tidak mau untuk keluar dari dia. Karena merasa apa namanya suka dengan dia, dengan orang ini, dan kepengen memilikinya. Ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi jin itu bisa masuk ke dalam tubuh seorang karena jin itu sangat senang dengan yang dimasuki. Itu bisa. Jelas ya? Bisa seperti itu. Bisa juga jin ini masuk dalam tubuh seorang karena dia merasa tersakiti. Jelas ya, tersakiti ya? Dia merasa disakiti. Kenapa disakiti? Bisa jadi ketika seorang dia sedang melakukan sebuah apa namanya kegiatan, misalnya entah itu apa namanya nebang pohon misalnya ya, nebang pohon, kita nggak tahu di situ ada jinnya, tahu-tahu kita nebang pohon karena jin misalnya, gitu ya. Ini perkara gaib, kita nggak tahu. Kemudian karena dia merasa tersakiti, dia membalas kepada kita. Balasnya bagaimana? Ya, tadi kita nebang pohon nggak dzikir, maka dia membalas dengan masuk ke dalam tubuh kita. Waliyadzubillah ya. Kemudian atau misalnya lagi apa namanya seorang dia kencing sembarangan, misalnya kencing di lubang, dari lubang yang ada di tanah misalnya dikencingi. Ya, atau kalau itu tempatnya apa? Jin merasa tersakiti dengan terganggu, akhirnya dia membalas, menyakiti. Jadi bisa karena senang dengan kita, dengan seseorang, atau bisa juga karena dia memang tersakiti oleh seorang sehingga dia berusaha untuk menyakiti, untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ya, atau memang karena tidak apa namanya karena kebencian mereka sehingga mereka berusaha untuk apa namanya mengganggu seorang. Jelas banyak di antara sebab, dan di antara sebab untuk bertahan dari mereka, dari jin-jin tersebut adalah dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, zikir siang, zikir sebelum tidur, zikir ketika makan, ketika apa namanya keluar rumah dan seterusnya.
penuhi dengan zikir, maka insyaallah akan bisa melindungi seorang dari gangguan jin tersebut. Demikian pula ketika di antara sebab-sebab yang bisa digunakan untuk berlindung dari jin adalah dengan dari masuknya jin untuk manusia itu dengan mengkonsumsi kurma mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap harinya. Ini juga termasuk penangkal dari jin dan sihir juga. Kita lanjutkan. Di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau menjelaskan syaitan itu bermalam di lubang hidungnya. Ini berkaitan dengan hukum ini, maka hendaknya kita terima, yang kita percayai. Ini terkait dengan masalah gaib masalah gaib. Maka kewajiban kita adalah untuk mengimani semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah-masalah yang seperti ini, masalah gaib. Ini masalah yang tidak bisa kita lihat. Kita diwajibkan untuk mengimani berita yang datang dari beliau SAW. Dan ini termasuk bentuk lawazim, keharusan dari syahadah Muhammad Rasulullah. Orang yang sudah mengucapkan syahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kewajiban dia adalah tasdiquhu fima amar. Tasdiquhu fima amar ya. Baterainya habis. Sudah? Baterainya habis ya. Tinggal 1, ganti dulu. Belum?
Kita lanjutkan. Jadi hadis ini berkaitan dengan perkara yang gaib. Bismillah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa syaitan itu tidur di dalam rongga hidungnya, dan ini merupakan perkara gaib yang tidak terlihat dan kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan pemberitahuan dari Rasulullah SAW dengan jalur wahyu, kecuali dari situ ya. Dan yang seperti ini kewajiban kita adalah untuk mengimaninya. Kewajiban kita adalah mengimani hal-hal yang semacam ini. Dan ini kewajiban bagi seorang yang sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ada kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Dia kewajibannya adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan perkara-perkara gaib seperti hal ini misalnya. Kewajiban kita adalah untuk membenarkan. Ini orang yang sudah mengucapkan syahadah Muhammad Rasulullah, maka dia wajib membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, meskipun kadang-kadang tidak masuk akal ya, kadang-kadang tidak masuk akal kita. Misalnya tadi ya, setan bermalam di lubang hidung. Kalau kita pikir dengan akal kita nggak akan sampai. Ya, setan ukurannya seberapa, lubang hidung kita seberapa, gitu ya. Ini nggak akan sampai untuk mencerna. Demikian pula hadis yang lain, misalnya ini banyak hadis seperti ini ya. Misalnya hadis idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyahmishu thumma liyanji'hu fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil akhari shifaan, fi ahadi janahihi shifaan da'an wa fil akhari shifaan. Kata Rasulullah, kalau ada lalat jatuh ke minuman kalian, maka tenggelamkan sekalian lalat tersebut, kemudian diangkat. Dan ini sudah bisa diminum kembali airnya ya. Kenapa? Kata Rasulullah, fa inna fi ahadi janahaihi da'an. Di salah satu sayapnya itu ada racun dan di sayap yang lainnya itu ada penawarnya. Nah, seperti ini kadang-kadang tidak masuk ke dalam akal kita, seperti itu ya, tidak masuk ke dalam akal kita. Maka sama saja apakah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu masuk akal atau tidak, kewajiban kita adalah untuk mengimaninya. Masalah Isra Mi'raj misalnya, sekarang Isra Mi'raj ya, bulan apa? Rajab, banyak peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj misalnya, Isra Mi'raj Rasulullah diangkat dari dunia sampai ke langit yang ketujuh. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Dan ini merupakan berita yang kalau kita pikir dengan akal sehat nggak akan ketemu dengan akal sehat. Kenapa? Karena jarak antara bumi dengan langit itu jarak yang sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali antara langit dengan bumi. Bagaimana ditempuh dalam waktu satu malam? Nggak masuk akal ya? Tidak akan masuk akal. Tapi kewajiban kita itu hanya untuk mengimani. Tidak perlu membayangkan bagaimananya. Kalau kita mau ngitung jarak antara bumi sampai dengan langit yang ketujuh, ya, antum bisa ngitung, coba ya dihitung ya. Yang namanya langit itu sebutkan dalam hadis tebalnya langit itu 500 tahun perjalanan. Jenengan melakukan perjalanan selama 500 tahun, sebulan lah. Kalau sebulan dari mana? Surabaya sampai Jakarta jalan kaki. Sebulan nyampe apa enggak? Nyampe ya. Itu sebulan. Kalau 500 tahun kayak apa? Sebulan itu baru dari Jakarta sampai Surabaya ya, Jakarta sampai Surabaya. Itu 1 bulan perjalanan. Kalau dari Mekah misalnya, Mekah sampai ke Syam 1 bulan perjalanan. Nah, ini 500 tahun perjalanan tebalnya langit pertama. Kira-kira kayak apa? Kemudian langit pertama dengan langit kedua jaraknya itu sama, 500 tahun perjalanan. Langit kedua jaraknya itu sama, 500 tahun perjalanan tebalnya. Dari masing-masing langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Berarti untuk nembus dari langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh harus menempuh berapa ribu tahun perjalanan? Langitnya berapa?
Lakinya 7. 7 kali 500 3.500. Jaraknya 6 ya. Jaraknya 6. 6 kali 500 gitu ya. Itu kalau kita pikir berarti berapa? Butuh 7.000 tahun perjalanan. Nggak akan sampai, nggak mungkin ditempuh dalam waktu satu malam, nggak mungkin. Kalau kita pikir dengan akal sehat itu tidak akan mungkin bisa. Tapi ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau SAW, dan ini merupakan keistimewaan bagi beliau SAW. Beliau diberikan hiburan oleh Allah SWT dengan hiburan plesirnya ke langit yang ketujuh. Ketika beliau sedang mendapatkan banyak musibah, meninggal pamannya Abu Thalib yang beliau terus-menerus memberikan bantuan kepada beliau, meninggal. Kemudian istri beliau Khadijah meninggal. Maka pada tahun-tahun itu, tahun-tahun kesedihan, setelah itu Rasulullah dihibur oleh Allah SWT, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat ke langit pertama, kedua, sampai dengan langit yang ketujuh. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hiburan bagi Rasulullah SAW. Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah dengan hiburan yang seperti ini, dan ini merupakan mukjizat beliau. Ini mukjizat yang luar biasa. Yang jelas apa yang dikabarkan oleh Rasulullah terkait dengan perkara gaib, kewajiban kita adalah untuk mengimani hal tersebut, dan tidak perlu untuk ngecek kebenarannya, benar apa tidak, diteliti dulu baru mau beriman, tidak seperti itu. Seorang muslim sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika dikabari tentang Rasulullah bahwa beliau telah Isra Mi'raj, diangkat sampai ke langit ketujuh. Kata Abu Bakar, kalau yang berbicara adalah Rasulullah, yang ngomong adalah Rasulullah, maka saya yakin, saya beriman, meskipun yang dikabarkan itu lebih dari itu. Saya akan tetap beriman kepada seluruh ucapan Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan ya hadis berikutnya. Hadis ini masih berkaitan dengan hadis tadi. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW mengatakan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, sama awalnya ya, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana. Jangan masukkan tangannya ke air. Kenapa? Hatta yaghsilahu thalathan, sampai dia mencucinya dulu 3 kali. Sampai dicuci dulu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Ini hadis-hadis yang kalau kita pikir ya tangan saya di sini, enggak di sini gitu ya. Kita tidur ya tangan saya di situ. Nah, ini kadang-kadang kalau dipikir bukan berarti bahwa tangan kita tidur di sini, kemudian tangan kita nggak tahu di mana begitu. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ketika bangun malam, ya kita bangun dari tidur malam, maka jangan langsung memasukkan tangan kita ke dalam air. Ya, jangan langsung masukkan tangan kita ke dalam air, tapi dicuci dulu tangan kita. Yang dimaksud dengan tangan apa? Kata tangan kalau dalam bahasa Arab, tangan itu yang dimaksud adalah dari ini ya, ujung sampai dengan pergelangan tangan sampai sini. Itu yang dinamakan dengan tangan kalau dalam bahasa Arab. Ya. Kalau sampai sini nanti ada tambahannya, mencuci tangan sampai siku, gitu ya. Kalau wudu misalnya, mencuci tangan sampai dengan siku. Tapi kalau hanya penyebutan tangan saja, maka yang dimaksud adalah telapak tangannya. Hanya telapak tangan dari sampai pergelangan saja. Gitu ya. Ini ketika penyebutan dengan lafaz tangan. Sehingga di sini yang dilarang, kita dilarang untuk memasukkan telapak tangan kita ke dalam air sebelum dicuci 3 kali. Sebelum dicuci 3 kali. Kenapa kita tidak boleh memasukkan tangan kita ke dalam air sebelum tangan kita dicuci terlebih dahulu? Rasulullah mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam, kedua tangannya bermalam. Kalimat ini juga banyak penafsiran di sini. Ya, banyak penafsiran terkait dengan ucapan Rasulullah, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, aina batat yadahu, dia tidak tahu di mana
tangannya itu bermalam. Ini juga penafsirannya banyak, ya, muncul banyak penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa ketika seorang dia bermalam, sedang tidur malam, maksudnya sedang tidur malam, dia mungkin tangannya itu akan memegang-megang daerah-daerah yang merupakan tempat najis, tempat kotoran misalnya, ya, tempat-tempat kotoran, sehingga di pagi hari ketika dia bangun tangannya itu sudah ada kemungkinan terkena najis, gitu ya. Ada yang menafsirkan seperti itu, dan ada lagi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa ketika seorang itu tidur malam, itu syaitan itu dia mengganggu dia. Syaitan mengganggu dia sampai ada kencing di telinganya, kemudian tangannya juga. Yang jelas syaitan akan mengganggu dirinya, termasuk tangan dia. Itu akan dipermainkan oleh syaitan. Sehingga mungkin syaitan itu akan akan kencing di tangannya atau di tangannya, melakukan hal yang seperti ini, sehingga diperintahkan untuk untuk mencucinya. Kita diperintahkan untuk mencuci terlebih dahulu, karena bisa jadi syaitan itu mengganggu kita ketika kita tidur malam. Ketika tidur malam, syaitan mengganggu kita, sehingga kita disyariatkan untuk diperintahkan untuk mencuci kedua tangan kita tersebut. Sama dengan istinsar tadi, ya. Sama dengan istinsar, kita diperintahkan ketika bangun malam untuk menghirup dan mengeluarkan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Kenapa? Karena syaitan bermalam di situ. Maka yang ini juga sama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa mencuci kedua tangan bagi orang yang bangun dari tidur malam, dan juga istinsar setelah tidur, ini disebabkan karena karena perbuatan-perbuatan syaitan. Karena syaitan yang mengganggu dia ketika sedang tidur. Syaitan masuk di sininya, kemudian syaitan mungkin akan megang-megang tangannya atau bahkan membuang kotoran di tangannya. Maka diperintahkan untuk mencuci tangan sebelum sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam air. Ini sebab ya kenapa kita diperintahkan. Yang jelas ada banyak penafsiran, ya. Ada yang menafsirkan tadi bahwa kemungkinan tangannya itu akan memegang daerah-daerah yang merupakan tempat keluarnya najis, sehingga mungkin ada najis di tangannya. Ya bisa jadi, ya. Ini penafsiran para ulama seperti itu. Ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan seperti itu. Ini tafsiran-tafsiran mereka seperti itu. Yang jelas kita diperintahkan untuk mencuci. Kita diperintahkan untuk mencuci tangan kita. Sama saja kita mengetahui sebab atau tidak, kewajiban kita adalah untuk menjalankan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan suatu perintah, mesti di situ ada faedah untuk kita, mesti ada maslahatnya untuk kita, meskipun kita tidak tahu rahasia di balik syariat tersebut. Jelas, ya? Meskipun para ulama mereka berusaha untuk mencari kenapa sih diperintahkan untuk mencuci tangan. Mereka mencari hingga menyebutkan beberapa penafsiran dari mereka seperti itu. Kita lanjutkan faedah dari hadis ini bahwa kita diwajibkan untuk mencuci kedua tangan kita setelah bangun dari tidur malam 3 kali. Dan ini 3 kali, ya, tidak cukup dengan 1 kali cucian atau 2 kali cucian, tapi dicuci berapa kali? 3 kali cucian. Dan tangan, kata tangan ketika disebutkan secara mutlak tidak ada takyid, maka di sini tangan maksudnya adalah telapak tangan kita. Bukan sampai siku, tidak, tapi hanya sampai pada telapak tangan saja. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Jadi ini ketika kita akan memasukkan tangan kita ke dalam air. Ya, berarti boleh wudu dikopok, boleh, ya. Wudu dikopok boleh apa enggak? Tahu dikopok? Dimasukkan, tangannya dimasukkan ke air, ke ember, itu boleh. Kita boleh masukkan tangan kita ketika wudu, kita boleh masukkan tangan kita ke dalam air, dan hukum airnya itu tetap suci, tidak kemudian berubah menjadi najis, tidak. Jadi ketika kita akan wudu dengan bentuk seperti ini, maka kita diperintahkan untuk mencuci tangan kita terlebih dahulu. Adapun kalau kita misalnya mau wudu
dari keran begitu ya, wudu dari keran, maka langsung saja wudu dari situ, dan itu sudah masuk mencuci tangan di situ. Langsung sudah termasuk dari jenis mencuci tangan, cucian yang pertama itu, tiga cucian itu sudah mencukupi. Setelahnya di sini berkaitan cucian ini dikhususkan pada tidur malam saja. Kenapa? Karena ini Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Gitu ya. Kalau hadis sebelumnya apa? Karena setan bermalam pada rongga hidungnya. Kalau yang ini dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Nah, bermalam lagi. Berarti ini berkaitan dengan tidur malam, berkaitan dengan tidur malam. Dan yang namanya batat itu tidur, tapi tidur yang dilakukan pada malam hari seperti itu. Sehingga cukup untuk untuk mencuci tangan kita ketika seorang dia bangun dari tidur malam, bukan semua jenis tidur. Kita lanjutkan. Faedah yang lain dari hadis ini disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, fihi anna al-akhdha bil ikhtiyati fi babil ibadah aula. Di sini bahwa kata beliau kehati-hatian dalam masalah ibadah itu lebih utama. Ini beliau rahimahullah menyebutkan bahwa kita perlu hati-hati dalam masalah ibadah, perlu berhati-hati. Ini berkaitan dengan apa? Kita diperintahkan untuk mencuci apa? Mencuci tangan kita ketika kita bangun malam. Kenapa? Karena mungkin tangan kita itu ada najisnya. Setelah kita bangun malam, mungkin tangan kita akan menyentuh daerah-daerah yang ada najis, sehingga bisa jadi tangan kita najis. Sehingga untuk kehati-hatian, maka kita perlu mencuci tangan kita terlebih dahulu sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam air, sehingga perlu hati-hati. Kata beliau, al-ahdu bil ihtiyat fi babil ibadah aula, mengambil kehati-hatian dalam bab ibadah, dalam masalah ibadah itu lebih utama. Ini lebih bagus. Dan Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, ini malam yahruj an haddil ihtiyati ila haddil waswasah. Tapi kehati-hatian ini selama masih dalam batasan kehati-hatian dan tidak masuk ke dalam bab was-was. Begitu ya, tidak masuk dalam bab was-was. Karena ini kadang-kadang membawa kita untuk masuk ke dalam was-was. Kalau sudah masuk pada bab was-was, ini sudah justru malah ini masuk dalam tipuan setan yang berikutnya. Misalnya seorang sholat ya, dia sedang sholat, dia merasa kayak ada angin yang keluar, merasa seolah-olah ada angin yang keluar, atau seolah-olah perutnya itu dia ada banyak angin yang akan keluar. Maka ketika keadaan seperti ini, kata Rasulullah SAW, ketika ada orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, la yahruj hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Jangan keluar dari sholat, tetap saja sholat. Sampai kapan? Sampai dia mendengar suara kentut, benar-benar mendengar suara atau mencium bau baru dia keluar. Kenapa? Ya kalau kita mengambil kehati-hatian,
ya, baru suara ada apa namanya mulas-mulas seperti itu keluar, ya, maka apa kemungkinan akan masuk dalam bab waswas. Karena kita mengambil kehati-hatian langsung keluar ya. Nah, hati-hati daripada nggak sah, mending keluar saja. Ini akan membuka apa? Pintu waswas yang semacam ini, ya, akan membuka pintu waswas. Dan pintu waswas kalau sudah terbuka itu bahaya sekali, bisa membuat orang itu gila. Gitu ya. Contoh misalnya waswas yang lain yang biasanya masuk pada seorang adalah ketika seorang itu di apa namanya dia mendapatkan penyakit yang berupa salasul baul. Salasul baul itu sering keluar air. Ketika sedang sholat misalnya, ketika ruku atau sujud seolah-olah ada air yang menetes, gitu ya, ada air yang menetes, air kencing, ada kencing yang menetes. Kemudian yang namanya kencing najis apa tidak? Membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu langsung ya, berarti dia harus keluar. Masuk lagi, saya sudah wudu, sudah apa namanya bersuci, kemudian wudu, kemudian sholat lagi, sujud lagi, seperti itu lagi, keluar lagi, sampai biasanya pada pusing ya, ini gimana itu pusing, karena apa namanya sholatnya nggak selesai. Begitu sudah wudu, sholat lagi, ternyata mengalami seperti itu lagi, wudu lagi, seperti itu lagi, terus sampai berulang-ulang tidak selesai sholatnya. Nah, ini bisa membuat orang itu menjadi gila. Terus bagaimana solusinya kalau seorang mendapatkan yang semacam ini? Kalau seorang mendapatkan semacam ini, maka hendaknya dia apa namanya berwudunya itu ketika apa? Berwudunya itu ketika sudah masuk sholat, maka dia di situ dia ketika sudah sudah masuk waktu dia berwudu. Kemudian dia apa namanya menggunakan apa namanya penghalang untuk menampung tisu atau apa begitu ya, untuk menampung kencingnya sehingga tidak apa namanya mengotori pakaiannya. Kemudian dia sholat, setelah itu dia sholat. Ketika dia sedang sholat dan dia merasa ada yang keluar sedikit misalnya keluar, biarkan saja. Dia tetap saja lanjutkan sholatnya, ya, dilanjutkan sholatnya, tidak usah diperdulikan, karena ini sudah di luar kemampuan dia. Dia tidak mampu untuk menahan ya, keluar dengan sendirinya, maka biarkan saja yang keluar tetap keluar, biarkan dia keluar, kemudian apa namanya sampai dia selesai. Kenapa? Karena kalau dia setiap kali keluar dia kemudian mundur, membatalkan sholatnya, wudu lagi dan seterusnya, dia akan masuk ke dalam pintu waswas, dan yang semacam ini sangat berbahaya. Dia akan muncul keraguan-keraguan, sholat saya sah atau tidak selama ini. Dari sejak saya umur 15 sampai dengan umur 50, sah apa tidak sholat saya. Begitu ya. Dan seterusnya. Akan muncul lagi was-was yang lainnya. Bisa ragu, ini saya dulu nikahnya dengan istri saya sah apa tidak. Bisa seperti itu. Ini pintu was-was ya. Kalau sampai pintu was-was itu terbuka, itu bisa sangat berbahaya sekali. Bisa ragu dengan istrinya ini sah apa tidak dulu. Bisa juga ragu dengan keislaman dia. Ini Islam saya benar apa enggak, gitu ya. Ragu dengan keislaman dia. Jangan-jangan saya bukan muslim, gitu ya. Ragu dengan apa namanya berbagai permasalahan, sehingga bisa juga sampai ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah terbuka pintu waswas itu sangat berbahaya. Dan ada orang-orang yang apa namanya termasuk juga apa namanya membuka pintu waswas ketika seorang dia apa namanya setiap sholat itu kentut misalnya. Setiap sholat kentut. Ini juga bisa masuk dalam pintu waswas. Ya, karena memang dia punya penyakit seperti itu, ketika mau sholat misalnya kentut, atau apa namanya ketika sholat misalnya dia kok setiap sholat, misalnya dia seorang yang terkena serangan cacing misalnya ya. Cacing apa? Kremi gitu ya. Setiap sholat udik-udik. Gitu ya. Setiap sholat ada udik-udik yang seolah-olah bergerak seperti itu. Yang seperti ini bagaimana? Nah, dia minta kepada Allah SWT, minta perlindungan kepada Allah dari apa namanya gangguan binatang tersebut. Kemudian dia berusaha ketika sudah mau sholat, sudah pastikan sudah tidak ada lagi apa yang bergerak. Sehingga ketika dia sudah sholat kok masih keluar seperti itu, ya sudah, itu di luar kemampuan dia. Ya, sehingga itu akan memutus pintu waswas dia. Karena ini sudah apa namanya di luar kemampuan dia. Hingga kalau seperti itu dituruti ya,
Ketika ada seperti itu dituruti, keluar terus keluar lagi, ya sudah akan masuk ke dalam pintu was-was, dan itu suatu yang sangat berbahaya kalau itu terus berlanjut. Yang jelas kata Imam Nawawi, boleh kita mengambil ikhtiyat, mengambil kehati-hatian dalam ibadah, tetapi jangan sampai masuk dalam permasalahan was-was. Jangan sampai masuk dalam was-was. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Dan di sini kata di sini disebutkan bahwa kita disunahkan untuk menggunakan kinayah dalam menyampaikan sesuatu yang dianggap tabu untuk disebutkan, ya, maka disunahkan untuk disyariatkan untuk menggunakan kinayah kalau memang bisa difahami, gitu ya, bisa difahami maka sudah cukup. Misalnya di sini jadi para ulama menyebutkan bahwa bisa jadi yang dimaksud dengan tidak tahu tangannya bermalam di mana, maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi tangannya itu kemana-mana, menyentuh daerah-daerah yang daerah-daerah yang mungkin akan merupakan tempatnya najis, gitu ya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Dan ini ketika Rasul menyebutkan dia tidak tahu di mana tempat dia tangannya itu bermalam, itu sudah cukup. Sudah cukup, tidak perlu mungkin nanti tangannya kemana-mana, itu tidak perlu disebutkan seperti itu karena sudah bisa difahami, gitu ya. Sama dengan ketika seorang dia menyampaikan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, misalnya disampaikan dengan kalimat menyentuh istri, begitu ya. Dalam ayat awalamastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian, ini dengan menggunakan bahasa kinayah seperti ini, tidak harus disebutkan dengan cara vulgar terang-terangan, ya. Jadi sesuatu yang yang dianggap kadang-kadang malu ketika disebutkan, maka tidak perlu, maka dicukupkan dengan kinayah jika itu bisa difahami. Bisa difahami maka cukup dengan menggunakan kinayah. Insyaallah cukup dulu ya. Adzan jam berapa? Jam 12 kurang lebih 11.58 ya, jam 12 kurang. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan bagi ikhwah yang barangkali ada yang mau ditanyakan. Sumangga. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.